Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teknik mengemas debt reporting ya. Jadi menulis berita hasil penggalian data untuk debt reporting lumayan agak kompleks ya, agak rumit, berbeda dengan pembuatan strike price. Jadi tolong perhatikan, ini panduan yang akan memudahkan Anda di dalam proses penulisan debt reporting. Kalau Anda sudah bisa paham, insya Allah nanti dalam proses menulis debt reporting itu akan menjadi sangat mudah, menjadi sangat gampang. Maka tahapan-tahapan ini selayaknya Anda lihat secara baik-baik, perhatikan dengan sungguh-sungguh, dan ketika tidak paham nanti silakan ditanyakan ya. Oke, yang pertama ingin saya jelaskan tentang tahapan sebuah berita debt reporting itu ya. Nah, debt reporting itu kan dibuat oleh tim ya. Dalam satu tim itu bisa 5 atau bahkan 8 wartawan ya. Misalnya kita akan mendebt reporting tentang peristiwa apa ya. Misalnya ada peristiwa jatuhnya pesawat terbang ya. Dan peristiwa jatuhnya pesawat terbang itu bukan peristiwa hari ini saja. Berkali-kali pesawat terbang itu jatuh di Indonesia, di berbagai tempat dengan berbagai jenis pesawat yang berbeda-beda atau perusahaan pesawat terbang yang berbeda. Nah, ketika Anda mau mendebt reporting itu ya berbasis peristiwa misalnya, Anda akan mengumpulkan tim untuk mendebt reporting. Sebenarnya mengapa peristiwa jatuhnya pesawat terbang di Indonesia kerap terjadi, aspek why-nya. Kemudian bagaimana proses terjadinya jatuhnya pesawat terbang itu, dan bagaimana langkah-langkah dan ikhtiar yang dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, dan bagaimana regulasi agar peristiwa serupa juga tidak akan terulang. Debt reporting itu kan menitik beratkan kepada aspek why dengan how. Nah, maka dibentuklah tim. Timnya mungkin 3 orang, mungkin 5 orang, mungkin 8 orang. Nah, kalau satu tim 5 orang saja dan satu orang itu ada 3 narasumber, berarti ada 15 berita ya yang datang dari wartawan. Nah, untuk menentukan tingkat kelayakan berita yang dari wartawan untuk dipublikasikan sebagai debt reporting, untuk diolah dan dikemas menjadi berita debt reporting, maka kita harus melakukan pengujian atau melakukan evaluasi. Anda lihat di sini ada berita ya. Nah, ini berita itu datang dari wartawan. Kalau saya katakan satu tim ada 5 orang dan satu wartawannya itu ditugaskan wawancara dengan 3 narasumber saja, berarti ada 15 berita yang masuk ke redaktur debt reporting. Nah, tentu saja apa yang masuk dari wartawan itu sebanyak 15 itu tidak dengan serta-merta kemudian kita olah dan kita publikasikan. Tentu saja dievaluasi dulu tingkat kelayakannya untuk dipublikasikan sebagai berita debt reporting. Apa yang menjadi standar ukurnya? Ada beberapa parameter. Lihat berita yang datang dari wartawan itu, yang pertama kelengkapan data dan faktanya. Apakah sudah lengkap atau belum? Misalnya tadi tentang peristiwa jatuhnya pesawat terbang X misalnya. Dan kita sedang mendebt reporting tentang tentang musibah jatuhnya pesawat terbang di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun misalnya. Nah, Anda membutuhkan data tentang peristiwa jatuhnya pesawat terbang itu selama 5 tahun. Ada nggak data itu? Ya. Kalau di berita wartawan itu ada, itu berarti sudah cukup. Tetapi ternyata tidak lengkap. Ada 1 tahun data yang tidak ditemukan, berarti tidak lengkap. Ya. Nah, ketika ada data yang tidak lengkap, maka nanti ini menjadi catatan redaktur. Harus ada perbaikan di
kelengkapan datanya. Nah, faktanya juga harus diteliti apakah itu betul-betul terjadi atau baru sebatas kabar gitu ya. Nah, ini kelengkapan data dan fakta itu dicek oleh redaktur itu apakah sudah memenuhi standar jurnalistik atau belum. Nah, ketika data dan fakta itu sudah lengkap, itu oke. Kalau tidak nanti masuk ke perbaikan. Cek lagi ke wartawannya cari lagi narasumber untuk melengkapi data yang kurang atau fakta yang masih diragukan. Ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua, Anda juga mengecek akurasinya dan keberimbangan beritanya kalau berita itu terkait dengan sesuatu yang kontroversial. Jadi tentang keakuratan itu menjadi penting. Jadi jangan sekedar diperkirakan sekitar 10 pesawat terbang jatuh dalam fase 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jangan diperkirakan di sana karena itu sudah kejadian dan datanya pasti ada jumlahnya. Karena itu harus data akurat. Mungkin dari narasumber bicara tentang diperkirakan, tetapi Anda harus menelusuri sebagai wartawan lebih jauh ke data-data yang lebih konkret. Benarkah di bawah 10 tahun? Kalau di bawah, benarkah sekitar 10 pesawat yang jatuh? Kalau ada 10 di bawah 10 berarti bisa 9, bisa 8, bisa 7. Maka carilah data yang konkretnya. Dari mana sumbernya? Tentu nanti ada lembaga yang menangani tentang tentang fakta dan data terkait dengan dengan lalu lintas pesawat terbang, dengan kondisi jatuhnya pesawat terbang itu ada. Silakan nanti Anda lembaga mana yang menangani ini, Dinas Perhubungan kah atau yang lain ya, Kementerian Perhubungan misalnya, cari data di sana pasti itu ada datanya. Misalnya ada 7 pesawat terbang yang jatuh selama 5 tahun terakhir, itu juga sudah cukup akurat, tetapi akan lebih akurat lagi kalau datanya itu yang 7 pesawat itu yang jatuh itu apa saja. Misalnya pesawat X, pesawat Y, pesawat Z gitu ya. Nah, kemudian data itu akurasinya pesawat X jatuh pada tanggal berapa, bulan apa, kan gitu ya. Kemudian penyebabnya apa, kan. Nah, di sana itu sudah sangat akurat. Nah, kemudian keberimbangan berita kalau topik liputan itu bersifat kontroversial, misalnya tentang presiden 3 periode, misalnya itu kan pro kontra ya. Kalau pro kontra itu harus dari narasumber yang berimbang, dari yang pro juga yang kontra, atau juga bahkan dari yang netral gitu. Itu masalah keberimbangan dicek lagi apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau sudah oke, berarti ACC untuk nanti diolah. Kalau tidak, kembalikan ke wartawan. Lengkapi tentang akurasinya, tentang keberimbangannya. Ya. Kemudian tahap ketiga, analisisnya sudah mendalam atau belum. Ini yang terpenting dalam deep reporting itu. Faktor analisis dalam deep reporting sangat tergantung pada kemampuan wartawan dan pemilihan narasumbernya. Wartawan yang bagus, yang mampu menentukan pertanyaan yang berkualitas dengan narasumber yang baik, narasumber yang kredibel, narasumber yang punya otoritas, tentu hasilnya akan jauh lebih baik dibanding dengan pertanyaan yang asal-asalan saja, dibandingkan dengan narasumber yang asal milih begitu saja. Nah, ciri dari kedalaman analisis yang tajam itu dapat dilihat dari jawaban-jawaban yang semakin bernas, dari jawaban yang semakin argumentatif, yang semakin detail atas pertanyaan yang kita ajukan. Ya. Misalnya tentang kenapa pesawat itu jatuh, faktor apa saja. Kenapa pesawat yang lain tidak jatuh? Kenapa pesawat itu jatuh sekalipun kondisinya sama misalnya kan gitu. Nah, kemudian ketika narasumber menjawab pesawat X tidak jatuh karena ini, pesawat Y jatuh karena ini, sekalipun dalam kondisi yang sama. Kejar lagi dengan satu pertanyaan lain, maka nanti analisisnya akan mendalam. Maka seorang redaktur gampang untuk menentukan ini beritanya berkualitas atau tidak. Untuk nilai sebuah berita yang berkualitas itu lihat argumennya dari berita itu. Apa yang disampaikan oleh narasumber itu memberikan jawaban yang logis, yang rasional,
yang memang mampu memberikan pencerahan bagi publik atau tidak gitu ya. Nah, kalau analisisnya sudah mendalam, itu berarti lolos untuk kita olah kemudian ya. Jadi kedalaman analisis itu bisa kita ketahui kalau kita telusuri jawaban-jawaban berikutnya akan kita dapatkan ya. Kalau hanya satu pertanyaan, kalau dalam satu berita yang ditulis oleh wartawan itu sudah muncul pertanyaan dari redaktur, berarti berita yang dibuat itu masih sangat permukaan. Jadi kalau satu berita sudah baik akurasinya, kemudian satu pertanyaan sudah baik, kemudian tanya lagi, ini terjawab nggak dalam berita ini? Oke, terjawab. Tanyakan lagi oleh kita sebagai redaktur, oh ini jawabannya. Kalau sudah ada 3 pertanyaan yang kita ajukan terhadap berita itu secara detail dengan terkait tertentu, berarti analisisnya sangat mendalam. Ya. Misalnya kenapa orang miskin itu, mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, kenapa cerdas-cerdas? Dijawab oleh narasumber, misalnya karena orang yang ekonominya rendah itu biasanya semangat belajarnya tinggi, semangat untuk memperbaiki hidup itu tinggi, semangat untuk menjadi orang yang lebih baik itu tinggi. Nah, tanyakan apakah di kalangan orang yang ekonominya baik itu tidak punya semangat seperti itu. Nanti dijawab oleh narasumber. Kata narasumber, berdasarkan hasil penelitian, energi untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik itu jauh lebih tinggi di kalangan mahasiswi yang ekonominya lemah ya. Nah, kejar lagi oleh wartawan itu, kenapa gitu? Kenapa yang ekonominya lemah semangat untuk menjadi lebih baik dari sisi intelektual, dari sisi ekonomi, dari sisi untuk mengubah hidup energinya lebih tinggi? Nanti dijawab lagi oleh narasumber. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam berita yang dibuat oleh wartawan, berarti analisisnya mendalam. Kalau sekedar diungkap tentang mahasiswa yang berasal dari ekonomi lemah umumnya memiliki energi untuk memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, disebabkan karena semangat untuk menjadi lebih baik itu dimiliki oleh kalangan mahasiswa ekonomi lemah. Hanya sampai di sana, itu belum mendalam. Tetapi mengapa why di sana? Kemudian bagaimana dengan mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas misalnya? Nanti dari narasumber ada komparasi, kalangan mahasiswa yang berasal dari kalangan menengah ke atas itu sebagian besar memang sudah terbangun situasi yang termanjakan oleh orang tuanya, jadi semangat mandiri, semangat hidup untuk menjadi diri sendiri dan menjadi lebih baik itu tidak terbangun di kalangan mahasiswa yang ekonominya lebih baik. Itu nanti terbangun komparasi dan itu menunjukkan bahwa kedalaman analisisnya lebih tinggi gitu. Contoh misalnya tentang kasus kasus terseretnya putra gubernur Jabar misalnya. Di berita-berita disebutkan tentang terseretnya anak gubernur Jabar itu. Arusnya deras, tingkat akurasinya masih rendah. Disebut deras itu berapa kilometer per jam arusnya itu kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa berita itu belum mendalam. Akan lebih mendalam kalau berita itu menunjukkan terseret arus deras dan ketika itu derasnya air sungai adalah sekian kilometer per jam, ditambah dengan cepatnya angin yang berhembus dari mana ke mana kan gitu. Itu menunjukkan kedalaman dari analisis. Jadi mengapa deras, seberapa tinggi tingkat kederasannya itu harus ditunjukkan sebagai bukti akurasi dan kedalaman analisis ya. Nah, jadi untuk menunjukkan kedalaman analisis itu seorang wartawan harus banyak menanyakan dengan pertanyaan susulan kepada narasumber. Jangan cukup sekedar kenapa misalnya terseret oleh arus, karena arusnya deras. Tidak selesai di sana. Kalau hanya jawabannya arusnya deras, sederas apa kan gitu. Apakah derasnya sama dengan Sungai Cikapundung atau derasnya seperti deras di
di sungai yang paling deras atau seperti apa, karena berbeda-beda. Makanya harus ada standar ukur tentang tingginya atau cepatnya kederasan air, misalnya dengan kilometer per jamnya berapa gitu. Ya, semacam dingin di Lembang kan berbeda dengan dingin di Bandung. Standar ukurnya bukan dinginnya, tetapi tingkat dari kedinginan itu berapa derajat Celcius gitu ya. Jadi untuk mengukur kedalaman itu kita bisa tahu dari pemaparan berita yang tidak tidak memberikan keraguan kita atas pertanyaan itu ya. Kalau kita baca berita kemudian masih ada pertanyaan yang belum terjawab, berarti kedalaman berita itu dari analisisnya masih lemah gitu. Kenapa pesawat terbang bisa sering jatuh di Indonesia gitu ya. Ya karena cuaca alam gitu misalnya. Kenapa cuaca alam? Apakah cuaca alam di Indonesia lebih buruk dibanding cuaca alam di negara lain misalnya? Apakah tidak ada negara lain yang lebih buruk cuacanya dibanding Indonesia? Atau karena human error gitu. Apakah semua SDM pesawat terbang di kita itu lebih buruk dibanding SDM pesawat terbang di negara-negara lain? Apa tidak ada negara lain yang lebih buruk? Nah, itu dikomparasikan terus sehingga kita akan menemukan bahwa jatuhnya pesawat terbang itu banyak penyebabnya. Satunya karena human error, yang kedua karena cuaca yang ekstrim, ketiganya karena pesawatnya yang sudah tidak memadai. Itu jawaban-jawaban yang menunjukkan tentang kedalaman dari sebuah analisis. Kalau dari berita yang dibuat oleh wartawan analisisnya mendalam, oke, itu sudah layak muat, layak olah ya. Nah, baru masuk ke kredibilitas narasumbernya. Narasumber yang diwawancara oleh wartawan-wartawan kita di lapangan untuk deep reporting kredibel nggak? Kalau Anda menanyakan ke saya, ya, itu tentang bagaimana pesawat bisa jatuh, kemudian bagaimana analisis saya tentang pesawat, tentang seringnya pesawat jatuh, pesawat terbang jatuh di Indonesia, saya tidak kredibel di bidang itu. Karena saya bukan ahlinya di bidang itu. Jadi nanti redaktur akan mempertanyakan ini siapa narasumbernya. Dia kredibel di bidangnya enggak? Atau dia punya otoritas enggak? Kalau saya yang berbicara, satu sudah tidak kredibel. Oke, tidak kredibel. Saya itu sebagai Menteri Perhubungan bukan. Kalau saya tidak kredibel tetapi saya Menteri Perhubungan, itu masih layak untuk diolah beritanya. Jadi pilihannya hanya kredibel atau otoritas atau aktor gitu. Di sana korban, tetapi bukan dalam konteks kedalaman analisis kalau untuk aktor itu, tetapi kesaksian dari sebuah peristiwa. Jadi kredibilitas narasumber itu dicek oleh redaktur atas berita-berita yang dikumpulkan dari tim deep reporting itu. Ya. Oke. Nah, ketika semuanya sudah layak, tinggal masuk ke masuk ke blok layak olah ya. Semua naskah diolah, kemudian berita itu ditulis ulang oleh redaktur itu. Setelah melakukan pemilahan dan pemilihan data-data yang disesuaikan dengan kebutuhan, itu ditulis ulang. Kemudian melalui proses editing baru publikasi. Nah, bagaimana ternyata ada sisi kekurangan, misalnya akurasinya. Nah, maka itu dikembalikan lagi, perbaiki kepada wartawannya. Bagaimana kalau yang harus diperbaiki banyak? Lihat di sini. Ini kalau naskah ditolak itu ada dua masalah. Bisa diperbaiki, bisa dipublikasi dengan syarat ada perbaikan. Misalnya analisisnya dilengkapi lagi dengan narasumber yang lain. Atau mungkin akurasinya masih diragukan. Cek lagi akurasinya. Kalau sudah diperbaiki, maka masuk ke layak olah. Tetapi kalau sudah diusahakan dan ternyata masih semuanya tidak layak olah, datanya tidak lengkap, kemudian kedalaman analisisnya sangat permukaan, kredibilitas narasumbernya itu juga diragukan, maka naskah-naskah itu masuk ke tong sampah, ditolak oleh redaktur dan dibuang ke tong sampah. Maka proses deep reporting yang dilakukan oleh wartawan ke lapangan itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena data-datanya tidak memenuhi syarat untuk dipublikasikan. Ya. Jadi tahapan itu Anda perhatikan karena akan masuk ke teknis. Ya. Bagaimana teknis mengemas deep reporting itu.
Jadi teman-teman semua, ini sebelum Anda menulis ulang dari berita wartawan itu dikumpulkan semua. Nah, untuk debt reporting Anda pilih saja menjadi 4 ya, berita dari wartawan itu. Mana berita dari wartawan yang termasuk fenomena dari apa yang sedang kita angkat dalam debt reporting. Misalnya kita akan mengangkat tentang fenomena jatuhnya pesawat terbang 5 tahun terakhir di Indonesia. Itu what-nya. Ya. Maka kumpulkan di dalam fenomena itu tentang how-nya. Bagaimana selama 5 tahun itu pesawat-pesawat itu jatuh. Ada yang karena faktor why-nya nanti ya. How-nya bagaimana jatuhnya itu karena human error. Jatuhnya itu karena cuaca, ya jatuhnya karena apa lagi. Kemudian di sini berbicara tentang who, siapa yang menjadi korbannya, siapa pilotnya, siapa perusahaannya. Kemudian di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, di bulan apa, tahun berapa, tanggal berapa, siang atau malam, cuaca terang atau cuaca hujan atau dalam kondisi apa. Itu terangkum dalam fenomena. Di sini menggambarkan fenomena jatuhnya pesawat terbang 5 tahun terakhir di Indonesia. Itu fenomenanya angkat. Isinya apa? Tentang what, tentang how, tentang who, tentang where, dan tentang when. Ya. Nah, kemudian pilih lagi semua berita yang masuk dari wartawan itu cari tentang data-data yang berbicara tentang why-nya, tentang penyebabnya apa. Ya. Berbicara tentang how, bagaimana jatuhnya, bagaimana usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengevakuasi korban, untuk memberikan santunan kepada korban, bagaimana regulasi yang dibikin pemerintah agar tidak terjadi kembali misalnya. Itu diramu di dalam latar belakang why dengan how ya. Tetapi how untuk solusinya, regulasi yang ditawarkan untuk solusi nanti muncul di bagian keempat ya. Nah, kalau fenomena itu berbicara tentang bagaimana sikap dari perusahaan untuk mengevakuasi korban, untuk memberi ganti rugi kepada korban dan sebagainya. How-nya di sana. Termasuk tentang bagaimana bisa terjadi peristiwa jatuh pesawat terbang itu berulang. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya masuk terkait dengan pemilahan ke data dan fakta, data dan angka. Ya. Jadi yang harus Anda perhatikan dalam debt reporting itu data dan angka. Ya. Kayak apa? Di sini kita akan mendeprepotin tentang jatuhnya pesawat terbang di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Nah, itu what-nya adalah itu how-nya, how much, berapa banyak pesawat terbang yang jatuh. Dari perusahaan apa saja what ya. Dari perusahaan apa saja, berapa banyak dari perusahaan X, berapa banyak dari perusahaan Z, berapa banyak dari perusahaan S. Itu datanya harus akurat. Ya, misalnya ada 10 pesawat terbang yang jatuh. Perusahaan pesawat apa ini? Berapa jumlah pesawat yang jatuhnya? Itu berbicara tentang what dan how much ya. Itu tentang data dan angka gitu. Termasuk pilotnya siapa, itu diungkap di latar belakang tadi, ya itu akan diulas lagi di sini terkait dengan berapa yang menjadi korban, berapa banyak dari pilot, berapa dari penumpangnya itu ya. Nah, baru berbicara tentang how terkait dengan solusi, bagaimana solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar peristiwa yang sama tidak kembali terulang. Apakah dari aspek regulasi, apakah dari perbaikan sarana dan prasarana, atau ada pembaruan pesawat, atau ada pembaruan SDM, apa yang dilakukan agar peristiwa itu tidak kembali terulang. Dilengkapi bukan hanya how, tetapi dilengkapi dengan why. Kenapa harus banyak perubahan, harus banyak misalnya harus banyak pilot yang diganti misalnya. Mengapa harus diganti? Apakah pilot-pilot yang ada itu kurang bagus misalnya? Why-nya dijawab di sana. Bukan tidak bagus, tapi karena faktor usia. Misalnya mereka usia sudah di atas sekian puluh tahun, sehingga mereka sudah layak digantikan oleh pilot-pilot muda yang masih bagaimana. Misalnya. Itu aspek why-nya. Jadi how tindak lanjuti dengan how, dengan why.
Misalnya kemudian bagaimana nih, pesawatnya sudah tua, ganti dengan yang baru. Mengapa harus diganti dengan yang baru? Misalnya jelaskan di sana. Jadi di dalam berita debt reporting sudah terpilah untuk mengangkat berita-berita itu sebagai sebuah fenomena, berita-berita itu sebagai latar belakang, berita-berita itu sebagai data dan angka, dan yang terakhir berita-berita itu sebagai korelasi dengan solusi. Korelasi itu keterkaitan, ya, peristiwa satu, peristiwa yang sama di waktu yang berbeda, ya. Pesawat yang jatuh tahun 2018, bagaimana korelasinya dengan jatuh yang 2019, misalnya hubungannya sama-sama disebabkan karena human error misalnya, kan itu adalah aspek korelasinya, ya. Oke, itu pemilihan data. Semacam Anda mau masak, ya, tentu ada bahan-bahan yang kita petik dari kebun, ada bahan-bahan yang kita beli dari warung. Misalnya Anda mau masak itu sudah terbayangkan, mau masak sayur masam, mau bikin sambal, mau bikin sop, mau nanak nasi, ya. Kemudian mau bikin goreng-gorengan. Nah, data itu dipilah mana untuk sambal, mana untuk sop, mana untuk goreng-gorengan, mana untuk yang lainnya. Data-data itu dipilah sehingga kalau sudah terkumpul, sudah dipilah, ditentukan kan mau bikin sop, oh ini bahannya. Mungkin nggak bikin sambal tanpa cengek, ya? Mungkin nggak? Kan nggak. Nah, cengek itu bahasa Indonesianya apa ya? Cabai, ya, cabai. Nah, tanpa cabai mungkin nggak sambal dibikin. Kayaknya enggak gitu, ya, karena tanpa cabai itu menjadi manis, jadi bukan sambal lagi, mungkin apa itu ya, yang manis-manis saja. Nah, maka berita debt reporting ada unsur data primer yang tidak diungkap menjadi debt reporting yang gagal, ya. Jadi aspek pentingnya apa? Di dalam sayur apa, sayur masam misalnya, apa yang paling primer? Kalau yang tersiernya, yang sekundernya mungkin masih bisa ditoleransi, tidak ada itu. Tapi kalau sudah primer menjadi wajib, ya. Oke teman-teman, jadi pilah dulu data dari wartawan itu menjadi 4, ya. Tentang fenomenanya, tentang latar belakangnya, tentang data dan angkanya, kemudian tentang solusi dan korelasinya. Oke, berikutnya kalau Anda sudah bisa memilah itu, ada 2 tahapan yang harus Anda lakukan. Nah, tinggal Anda memetakan pendapat dari narasumber. Karena apa? Karena debt reporting itu kan ada hasil wawancara, ya. Nah, hasil wawancara itu kalau yang pro kontra itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang netral. Maka semua pendapat narasumber yang digali oleh wartawan itu pilah. Mana yang setuju, mana yang tidak setuju, mana yang netral. Kalau topik yang kita angkat itu bersifat kontroversial, misalnya Anda akan mengangkat tentang presiden 3 periode misalnya, pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra, atau juga ada yang netral. Nah, data yang dari wartawan mungkin berbeda. Data dari si A, si B, si C itu narasumbernya bicara tentang pro, yang C dengan D yang kontra, ya. Kemudian FG misalnya netral, itu dipilah. Masukkan argumen-argumen mereka masing-masing, yang pro si A, si B, si C. Argumennya apa? Sama atau beda? Kemudian yang kontra A, B, C, misalnya D, E, F misalnya. Argumennya sama atau enggak? Kalau berbeda tulis, ya. Berarti ada 3 argumen. Sekalipun sama kontra tetapi argumennya berbeda. Sama juga yang netral begitu. Argumennya apa? Sehingga dia bisa setuju dengan pemilihan tiga periode presiden 3 periode, itu bisa netral. Kenapa setuju, kenapa tidak setuju. Kalau yang kontra, alasan kenapa dia tidak setuju. Kalau yang pro, kenapa dia punya alasan setuju, ya. Jadi itu dipetakan. Jadi kalau ada 15 narasumber tadi, ya, berapa orang narasumber yang pro? Misalnya yang pro itu 7 orang, yang tidak pro atau kontra, ya, yang kontra itu 3 orang, yang netral 5. Berarti sudah terpetakan, yang pro 7 orang dengan sejumlah argumennya, yang kontra 3 orang dengan argumennya, yang netral 5 orang, ya. Sudah terpetakan. Nah, kalau sudah terpetakan itu sederhana,
Anda tinggal masuk ke penulisan beritanya, ke penulisan berita debt reporting. Nah ini, kalau Anda sudah terpetakan datanya, tinggal Anda nulis. Gayanya mau naratif bercerita atau mau deskriptif menggambarkan. Naratif itu kan lebih ke kronologi tentang peristiwanya, tentang fenomenanya, lebih ke urutan-urutan begitu ya, atau menceritakan dari fenomena itu. Kalau deskriptif lebih kepada menggambarkan dari kondisi keadaan yang sedang kita angkat. Mana yang paling menarik sangat tergantung pada minat dan kemampuan wartawannya atau redakturnya yang mengemas debt reporting. Kalau Anda suka deskriptif, maka tulis secara deskriptif. Kalau suka naratif, tulis secara naratif. Nah, pola yang kedua itu bentuknya. Bentuk debt reporting bisa ditulis dengan paralel, bisa ditulis dengan paradok. Apa maksudnya? Paralel itu semua pendapat yang pro dimasukkan di tingkat tertinggi misalnya. Paling atas semua yang setuju bahwa presiden 3 periode itu setuju. Itu masuk semua dimasukkan, misalnya 3 pakar atau misalnya 7 pakar setuju 3 periode untuk presiden. Alasannya apa? Yang 7 narasumber itu. Nah, baru masuk ke yang kontra. Alasannya apa? Narasumbernya siapa saja gitu. Nah, kemudian yang terakhir masukkan yang netralnya. Dia setuju kalau, dia tidak setuju jika gitu. Itu yang paralel ya. Paralel itu yang pro dulu, masukkan dengan argumennya narasumbernya. Kemudian susul dengan yang kontra, argumen dengan narasumbernya, kemudian susul yang netral. Adapun yang paradok itu diadukan, yang setuju dulu. Oke, yang setuju lawankan dengan narasumber yang tidak setuju. Nanti gitu juga, yang setuju lawankan dengan yang tidak setuju, yang argumennya memang bertolak belakang. Misalnya saya tidak setuju, misalnya narasumber A setuju presiden 3 periode itu karena 2 periode. Alasannya 2 periode itu tidak cukup waktu bagi seorang presiden untuk menuntaskan program secara sempurna. Itu kata narasumber satu yang setuju. Narasumber yang kedua misalnya tidak setuju. Nah, diparadokkan kalau yang tidak setuju. Misalnya narasumber X ternyata tidak setuju karena alasan waktu tidak mampu menyempurnakan. Itu tidak logis. Karena di sana bukan masalah 3 periode atau 2 periode, tetapi masalah kemampuan seorang pemimpin di dalam menuntaskan sebuah program. Itu kan sudah bisa diadukan antara pendapat narasumber satu dengan pendapat narasumber lain yang pro kontra itu ya. Baru susul nanti yang netral. Misalnya narasumber yang lain berbicara, saya sih antara setuju dan tidak setuju. Setuju kalau bla bla bla, tidak setuju kalau bla 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 ya. Nah, itu adalah mengadukan antara yang setuju dengan tidak setuju, kemudian susul dengan yang yang netral ya. Jadi paradok itu diadu-adukan pendapat yang setuju dengan yang tidak setuju. Kalau yang paralel disusunnya yang setuju dulu semua selesaikan, susul dengan yang tidak setuju, susul dengan yang netral ya. Oke teman-teman, bisa dipahami nggak ya? Itu untuk ulasannya. Oke,